Halo semuanya, saya Muhammad Rizky Wiradinata dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Saya ambil S1 ya, pure Teknik Informatika guys. Oke. Nah, di video saya kali ini saya akan mempresentasikan proyek diri saya sendiri atau proyek mandiri mata kuliah pemrograman berbasis platform. Oke. Nah, ini saya membuat ini berjudul apa ya, kan disuruh membuat nih project. Nah, judulnya tuh saya berjudul ini website portofolio pribadi saya ya guys ya. Oke. Nah, di sini ada nih volume D, saya simpan di project ini, file ini. Nah, kita klik ya. Nah, di sini kan ada nih index, kontak, about, JS ini scriptnya ya. JS ini scriptnya, CSS ini framework. Oke. Nah, di folder ini ini struktur ini saya buat agar codingan itu rapi dan sesuai standar penulisan web statis ya. Begitu. Nah, mari kita jalankan websitenya ya. Kita jalankan websitenya. Kita klik kanan yang indeks ya. Di situ kita kita klik dulu sekali, lalu kita open with. Nah, kita ke open Chrome. Sini ya. Nah, ini project saya ya. Nah, ini tampilan web saya, ini website saya. Nah, di sini ya tertera ya, halo, saya Muhammad Rizky Wiradinata, mahasiswa Teknik Informatika dan web developer pemula. Nah, ini kita coba ke about, menu about. Kita pakai navbar about. Nah, about ini tentang saya ya. Di sini tertera tentang saya, profil, terus halo, saya ini nama saya. Oh ya, ini kita kembali lagi ya, bentar ya. Nah, di sini di menu utama ini terdapat ada tombol navbar ya di sini. Navbar home, about, kontak. Navbarnya juga apa ya, sudah responsif sih. Jadi kalau dibuka lewat HP atau tampilannya menyesuaikan lah. Pokoknya tampilannya tuh menyesuaikan. Bagian header. Nah, bagian header ini menampilkan nama ya. Bagian header ini menampilkan nama lengkap dan deskripsi singkat saya di bagian section project. Nah, saya menampilkan dua contoh aja ya. Nah, dua contoh itu seperti ini, proyek saya. Ya, proyek saya, terus website portofolio. Website ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap sebagai tugas kuliah pemrograman berbasis platform. Nah, di sini di sebelahnya ini ada aplikasi kasir. Aplikasi kasir berbasis web sederhana untuk toko kecil ya. Nah, footernya itu berwarna gelap ya, berisi hak cipta. Nah, ini footer itu yang ini, yang warna hitam ini berwarna gelap, berisi hak cipta itu, dan atas nama saya, alright reserve. Oke. Nah, kita langsung ke about. Nah, oke, di halaman about terstruktur ya, tampilannya tetap konsisten dengan halaman utama ya. Di bagian header ini ya, di bagian header di situ tertera ya, di bagian header berisi judul tentang saya dan menu navigasi di main content. Ada dua section sih sebenarnya. Nah, dua section itu apa aja sih? Yang pertama nih,
Yang pertama itu ada profil ya, dan yang kedua yaitu ada keahlian. Nah, ada keahlian. Bagian profil itu berisi perkenalan tentang diri saya sendiri. Nah, seperti ini. Ada, halo, saya Muhammad Rizky Bradinata, saya mahasiswa Teknik Informatika UNESA. Teknik Informatika 2024 kelas F. Saya tertarik dalam pengembangan web front end dan UI atau UX. Nah, di keahlian ini berisi kemampuan saya seperti apa ya, kayak saya punya ilmu HTML atau coding seperti itu, atau JavaScript, Bootstrap, GitHub, dan desain web. Oke, mari kita ke kontak ya. Kita ke kontak sekarang. Nah, di kontak ini, halaman kontak berisi form. Form ini bisa untuk mengirim pesan atau untuk mengisi data diri. Form ini terdiri dari input nama, lalu email, dan pesan. Setiap input itu wajib diisi ya guys ya. Wajib diisi. Kalau tidak diisi itu nggak bisa ya guys ya. Kalian mau input apa kalau nggak mau diisi? Nah, kan sudah nih nama, email, pesan. Nah, di situ ada tombol kirim. Tombol kirim ini untuk mengirim yang kita isi tadi ke yang lain lah. Nah, tombol kirim ini terhubung dengan file script.js. Nah, saat tombol diklik, JavaScript itu akan menampilkan pesan notifikasi sukses di bawah form. Nah, ini kan, di sini please fill out this field. Nah, kita harus isi nih. Terserah kita isi apa. Suyanto misal ya, Suyanto, emailnya yanto1@gmail.com. Nah, pesannya halo bos sawit gitu ya, halo bos sawit. Nah, kita kirim nih, klik. Nah, ini sudah berhasil ini. Ketika sudah hilang semua ini menandakan sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Nah, begitu. Nah, oke, mari kita lanjut ya. Kita lanjut ke file JS-nya ini ya, JS. Kita ke file JS. Nah, ini nih function. Ini file JS saya ya. Nah, file JS ini berfungsi ya, ada fungsinya loh. Fungsinya itu untuk menampilkan pesan sukses ketika form diisi. Nah, yang ketika tadi kita kirim ya, itu bakalan ada tulisan sukses kalau sudah terkirim. Ketika tombol itu tadi diklik, yang tombol kirim itu. Nah, kode ini menggunakan dokumen get element bit by id ini ya. Nah, dokumen .get element by id ini itu berfungsi untuk mengambil nilai input. Nah, pesan ditampilkan melalui elemen dengan di id alert. Ini menunjukkan dasar interaktivitas HTML dan JavaScript ya. Nah, mari kita buka ke sekarang ke style CSS-nya ya. Langsung ke style CSS-nya ini. Nah, di file ini style CSS ini untuk mengatur warna ya. Mulai dari warna padding ataupun margin dan font. Bisa diatur semuanya lah. Saya juga memanfaatkan Bootstrap ya, Bootstrap agar tampilan itu lebih responsif dan rapi ya guys ya. Nah, kombinasinya itu antara Bootstrap dan CSS itu membuat website kita itu tetap ringan dan tetap profesional. Jadi dilihatnya itu lebih enak lah, istilahnya gitulah ya. Begitu. Kalau saya menggunakan Bootstrap, saya kombinasi sih sebenarnya, mengkombinasi Bootstrap dan CSS itu tadi agar tampilan web itu lebih gitu.
bisa oke, di sini ya. Nah, di web ini web saya buat sendiri ya. Nah, ini dibuat sebagai implementasi materi saja ya, implementasi pemrograman berbasis platform. Nah, dari proyek ini ya, saya belajar mengatur struktur website, menghubungkan HTML, CSS, dan JavaScript begitu. Nah, serta saya ini menggunakan Bootstrap. Oke. Nah, kedepannya saya ada niatan sih untuk kedepannya saya akan menambahkan fitur pengiriman ke email dan animasi sih. Itu saya akan mempelajarinya untuk kedepannya lagi ya. Nah, oke, sekian dari saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Rizky Wiradinata, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Semoga proyek ini bisa jadi inspirasi lah untuk kalian semua ya. Untuk teman-teman yang sedang belajar membuat website sederhana begitu. Ya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di proyek berikutnya. Proyek saya sendiri ya. Oke, see you.